Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Orvala Yorizahia dari kelas 12 nomor absen 27. Bersamaan dengan video ini, aku mau menyampaikan sebuah teks prosedur tentang bagaimana cara kita mengatasi gangguan kecemasan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan anxiety disorder. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan sendiri adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh kecemasan berlebih dan rasa takut yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk menghadapi gangguan seperti ini, kita harus mempunyai pemahaman yang mendalam dan strategi pengelolaan yang efektif. Teks prosedur yang akan aku bawakan kali ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang gangguan kecemasan serta menawarkan langkah-langkah yang praktis dan tentunya terstruktur untuk mengelola gejala-gejala yang muncul. Yuk sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tariklah nafas dalam-dalam. Dengan menarik nafas dalam-dalam, tubuh kita menjadi lebih rileks dan aktivitas saraf penyebab kecemasan di otak akan berkurang. Aku punya tips nih, bagaimana teknik pernapasan yang efektif. Yang pertama, kalian bisa menarik nafas selama 4 detik. Kemudian tahanlah nafas kalian selama 7 detik, lalu buanglah pelan-pelan melalui mulut selama 8 detik. Cara ini bisa kalian lakukan berulang-ulang kali hingga kalian merasa lebih tenang. Oke? Langkah yang kedua, pusatkan pikiran kalian pada aktivitas yang sedang dijalani. Gangguan kecemasan ini biasanya sering datang secara tiba-tiba tanpa alasan yang pasti. Terkadang bisa jadi saat kalian sedang menyapu, tiba-tiba gangguan kecemasan ini datang. Jadi kalau kalian sedang melakukan aktivitas apapun itu dan gangguan kecemasan ini datang secara tiba-tiba, jangan fokus pada kekhawatiran yang muncul. Jadi jika kalian sedang menyapu atau misalkan mencuci piring, fokuslah pada kegiatan itu untuk mendistraksi pikiran-pikiran negatif. Faktanya, duduk diam dan fokus pada kekhawatiran yang muncul itu justru menyebabkan gangguan kecemasan kalian itu semakin parah. Jadi, fokuslah kepada kegiatan yang sedang kalian jalani saat itu juga. Langkah yang ketiga, terapkan metode 5-4-3-2-1. Metode ini lagi-lagi bertujuan untuk mendistraksi pikiran kalian dari pikiran-pikiran negatif yang datang bersamaan dengan gangguan kecemasan. Bagaimana sih cara metode ini bekerja? Caranya adalah lihatlah di sekeliling kalian, lalu sebutkan 5 benda yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, sebutkan 4 benda yang bisa kalian sentuh. Kalian bisa berdiam sejenak, lalu menyebutkan 3 suara yang bisa kalian dengar saat itu juga. Kemudian, sebutkan 2 bau yang bisa kalian hirup. Dan terakhir, kenali 1 rasa yang ada di lidah kalian saat itu juga. Langkah yang keempat, hindarilah minuman berkafein dan beralkohol. Kalau kalian sudah mengalami 1 atau 2 gejala gangguan kecemasan, sebaiknya kalian berhenti mengonsumsi minuman berkafein dan beralkohol. Untuk minuman beralkohol kan sudah jelas apa dampak negatifnya bagi tubuh kita. Studi juga menjelaskan bagaimana kafein bekerja di tubuh kita. Itu akan hanya membuat kita semakin merasa gelisah, apalagi kalau kita mengonsumsinya secara berlebihan. Jadi mending stop dulu ya teman-teman. Langkah yang kelima adalah langkah yang sangat penting, yaitu carilah dukungan dengan bercerita kepada percaya kalian. Orang terpercaya ini bisa jadi teman kalian, saudara kalian, keluarga, yaitu ayah atau ibu, atau bahkan kalau kalian berani, kalian bisa berada orang yang sudah ahli dalam menangani hal-hal seperti ini, contohnya psikolog dan psikiatri. Langkah yang keenam atau langkah terakhir ini juga tidak kalah penting loh dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu luangkan waktu untuk diri sendiri. Kalian bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mengisinya dengan misalnya berolahraga
atau melakukan meditasi, yoga, atau bahkan melakukan hobi kalian seperti melukis, berenang, atau apapun itu. Nah, menyediakan waktu luang untuk diri sendiri ini adalah salah satu cara untuk menjaga ketenangan diri kita dan menjadikan rasa cemas itu berkurang atau mereda. Setelah mengetahui langkah-langkah tadi, ternyata mengatasi gangguan kecemasan adalah proses yang memerlukan waktu dan kesabaran. Harapanku dengan kalian mengenali gejala-gejala dan menerapkan langkah-langkah yang sudah aku sebutkan tadi, kalian bisa mengontrol kecemasan dengan lebih baik lagi. Oh ya, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika dibutuhkan ya. Dan jangan lupa kalian tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini. Dadah, semoga bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan dan berjaga-jaga saja. Dadah, sampai ketemu lagi.